Mai bangun Mai. Mandi mau sekolah minggu. Bangun ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik kita yang ada di rumah, mari kita siapkan diri kita. Kita akan sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Engku-engku dan enci-enci semua ada di tempat ini. Bersiap-siap dan bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sebelum memulai ibadah, kita sama-sama mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau memberkati setiap kami dengan nafas yang baru. Saat ini kami akan beribadah di hadapan-Mu. Berkati setiap kami, Engku dan enci-enci yang akan melayani-Mu. Dan berkati setiap kami adik-adik yang akan beribadah di rumah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tentu kita semua sangat senang kalau hari ini kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita akan sama-sama bernyanyi satu lagu pujian yang mengatakan Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ya adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita.
Kita akan sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami dan berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Adik-adik dapat membacanya setelah nanti kita selesai sekolah minggu ya. Suatu hari, Daud yang masih muda diminta oleh papanya mengantar makanan. Dia harus mengantar makanan untuk kedua kakaknya. Daud pun mendengarkan perkataan papanya. Dan pagi itu, ia meninggalkan kambing dombanya. Ia pergi mengantar makanan untuk kedua kakaknya yang sedang berperang. Daud berjalan, dan akhirnya dia sampai ke perkemahan. Waktu dia sampai ke perkemahan, ternyata para prajurit sedang mengatur barisan. Mereka bersiap untuk pergi berperang. Karena Daud belum pernah berperang, Daud pun menjadi penasaran. Dia lari mendekati barisan itu. Hari itu, dia melihat banyak sekali pasukan Israel sedang memegang senjata. Bukan cuma pasukan Israel, Daud juga melihat banyak sekali tentara Filistin yang ada di seberang sana. Baik pasukan Israel maupun tentara Filistin, mereka terlihat hebat-hebat. Mereka membawa senjata mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba Daud melihat ada satu orang yang berbadan besar dan tinggi. Dia terlihat sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Saul. Orang itu maju sampai ke tengah-tengah barisan. "Hei kalian hamba Saul, mengapa kalian berbaris? Bukankah aku seorang diri?"
Ternyata orang Filistin yang berbadan besar itu bernama Goliat. Dan ternyata dia ingin menantang orang Israel 1 lawan 1. Dia ingin menunjukkan siapa yang lebih hebat. Dewanya orang Filistin atau Allahnya Israel? Adik-adik, kira-kira siapa ya yang lebih hebat? Benar adik-adik, tentu saja Allah Israel yang lebih hebat. Pasti Allah Israel yang akan menang. Semua orang juga tahu kalau Allah kita adalah Allah yang hebat. Tapi kok aneh ya? Kalau Allah kita adalah Allah yang hebat, kenapa tidak ada satu orang Israel pun yang berani maju melawan Goliat? Malah ada yang ketakutan dan melarikan diri. Apakah mereka takut dengan badan Goliat yang besar itu? Kan Allah kita lebih hebat dari Goliat. Ternyata adik-adik, pasukan Israel waktu itu tidak taat kepada Allah. Mereka ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak ingin menyembah Allah. Mereka ingin menyembah raja yang kelihatan. Jadi, waktu itu mereka lebih memilih menyembah Raja Saul. Makanya mereka gak berani melawan Goliat. Karena Goliat lebih besar dari Raja Saul. Dan mereka lebih takut lagi karena mereka tahu mereka tidak taat sama Tuhan. Tapi ada satu orang yang tidak ikut-ikutan. Namanya Daud. Dia tidak ikut-ikutan menyembah raja. Daud hanya menyembah Allah. Dia taat sama Allah. Walaupun Daud diejek semua orang, dia tetap percaya kepada Allah. Itu sebabnya Allah memakai Daud untuk menghukum semua orang pada saat itu. Allah menghukum Goliat dan orang Filistin dengan kekalahan. Allah juga membuat orang Israel malu karena tidak menyembah Allah. Dan Allah juga menghukum Saul. Saul menjadi takut karena Daud menang melawan Goliat. Hanya Daud yang tidak mendapat hukuman karena dia percaya dan taat pada Allah. Nah adik-adik, cerita Daud dan Goliat mengajarkan kita untuk tetap percaya dan beriman kepada Allah. Jadi adik-adik, cerita Daud dan Goliat bukan soal berantem. Bukan soal bagaimana orang kecil bisa menang berantem dengan orang besar. Bukan adik-adik. Cerita ini tentang kita harus percaya kepada Allah yang benar. Lalu, bagaimana caranya kita percaya kepada Allah? Caranya adalah dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Nah adik-adik, kalau papa mama lupa baca Alkitab, kita harus gimana? Kita harus ingatkan papa mama. Kalau adik-adik kita yang belum bisa baca Alkitab, kita harus bacakan untuk adik kita. Supaya semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, beri syukur, berilah syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri
syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, aku mau ikut, aku mau ikut. Mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Sekolah minggu. Yes.